bersaing dengan pasar startup ya. Mari kita mulai dengan doa agar ilmu-ilmu yang yang berikan hari ini untuk menjadi manfaat untuk kedepannya. Bismillahirrahmanirrahim. Amin amin ya rabbal alamin. Oke, baik. Bersaing dengan pasar startup. Mari kita langsung saja mulai. Startup. Apa ya definisi startup? Jadi pada umumnya startup itu adalah implementasi inovasi dan teknologi dalam suatu perusahaan untuk menjalankan bisnis. Jadi setiap startup itu memiliki esensi yang ada di setiap startup tersebut, yaitu perusahaan saya, nama perusahaannya, menyediakan jasanya dengan inovasinya kepada pelanggannya sehingga tercapai solusinya. Dan setiap startup memiliki unsur-unsur tersebut. Nah, mari kita lanjut ke slide berikutnya. Persaingan. Nah, masa sih ada yang bisa bersaing ketika kita memberi suatu ide baru? Emang mereka mampu mengejar inovasi kita? Dan apa ancamannya terhadap kita sih? Kan kita memiliki start yang lebih awal. Apakah mereka bisa menggugurkan kita dalam dunia bisnis? Kalau memang bisa, solusinya gimana? Apa cara mengantisipasinya? Mari kita lihat berikutnya. Di sini ada potensi persaingan startup. Jadi di sini terdapat suatu potensi di mana terdapat persaingan yang akan muncul untuk kedepannya. Jika kita membuat sebuah startup, suatu perusahaan yang besar dapat mencuri ide kita dan menjadi kompetisi besar kita. Di sini ada yang namanya mencuri ide bisnis, di mana mereka dapat mengambil ide dan bisnis plan kita dan diimplementasikan ke perusahaan mereka. Ini seringkali terjadi dan nanti saya akan bahas di studi kasus berikut. Lambatnya growth. Apa itu lambatnya growth? Lambatnya growth itu adalah lambatnya suatu perkembangan perusahaan untuk mencapai market yang besar. Ini juga seringkali terjadi di startup Indonesia dan akhirnya startup luar negeri merambat muncul di market Indonesia. Pelanggan loyal. Pelanggan loyal itu yang saya maksud adalah pelanggan yang setia, yang dimana tanpa pelanggan setia tersebut, kita bisa tiba-tiba gugur dalam persaingan, dikarenakan perusahaan lain dapat mencuri pelanggan-pelanggan setia kita. Nah, gugur atau bangkit, itulah persaingan. Mari kita lanjut ke slide berikutnya. Di sini ada dua jenis persaingan startup ya. Ada yang namanya direct competitor, ada yang indirect competitor. Dapat dilihat Ruangguru, Zenius, Brainly. Mereka semua dalam satu bidang, yaitu pendidikan. Akan tetapi, Zenius itu lebih mirip ke Ruangguru dibandingkan Brainly. Mengapa? Karena sistem mereka hampir sama. Mereka mempunyai objek penjualan yang sama, sedangkan Brainly berbeda sistem penjualannya. Zenius itu menjual produk berupa kelas-kelas online dan coaching, sedangkan Brainly menjual forum. Mereka membuat forum di internet dan menjalin hubungan antara pelajar di dunia untuk saling membantu dalam tugas mereka. Di sini terdapat perbedaan besar ya, Brainly terhadap Ruangguru. Sedangkan Zenius terhadap Ruangguru hampir persis sama objek yang dia lakukan dan produk yang mereka sediakan. Di sini kita akan bagikan persaingan startup menjadi dua, direct dengan indirect. Nah, di sini ada ancaman dan keuntungan dalam persaingan. Ancaman dari persaingan ini terdapat banyak, tetapi akan saya simpulkan menjadi dua, yaitu berkurangnya pelanggan. Dengan adanya perusahaan lain, mereka akan merebut pelanggan setia kita dan akan menurunkan pelanggan-pelanggan setia kita. Dengan berkurangnya pelanggan, akan jelas revenue kita akan berkurang. Turunnya harga produk. Dengan adanya kompetitor, justru mereka akan memberi harga produk yang lebih murah. Dengan adanya harga produk yang lebih murah, kita terancam memberi harga yang lebih murah lagi untuk mengambil balik pelanggan-pelanggan kita yang direbut. Sehingga terdapat penurunan harga produk secara umum
agar pelanggan-pelanggan akan setia terhadap produk kami. Oke, sekarang ke keuntungan. Kualitas produk berkembang. Nah, mengapa kualitasnya berkembang? Karena jika kualitas kita tidak berkembang, maka pelanggan kita juga akan pergi. Dengan kualitas produk berkembang, perusahaan kami dan saingan kami akan selalu berkembang agar saling tarik-menarik pelanggannya. Sehingga tidak hanya perusahaan kita saja yang berkembang, tetapi secara keseluruhan dalam bidang tersebut akan berkembang agar menjadi perusahaan yang terbaik. Produk yang inovatif. Dengan adanya saingan, kita akan selalu mencari hal-hal baru untuk memecahkan masalah-masalah kecil atau bahkan besar yang belum dipecahi sebelumnya. Dengan adanya inovasi, perusahaan kami selalu berjalan dan tidak jatuh menjadi stagnan. Dan dengan adanya persaingan, perusahaan akan harus selalu bergerak dan tidak stagnan. Dan yang akhirnya, pelanggan yang setia. Dengan adanya saingan, kita bisa mempunyai pelanggan yang setia, di mana kita bisa menganalisis pelanggan tersebut. Kita akan mencari tahu, pelanggan kita ini berbelanja itu buat apa sih? Minatnya mereka itu apa? Apa mereka memang suka belanja-belanja online? Atau mereka lebih suka transaksi yang cepat? Mereka tidak suka memikirkan pengiriman barang? Atau gimana? Di sini kita bisa menganalisa pelanggan-pelanggan yang setia ke kita dengan adanya persaingan. Di sini ada 4 solusi sederhana dalam setiap permasalahan bersaing, yaitu 1, perkembangan produk, di mana produk kita kembangkan agar produk-produk tersebut itu lebih baik dan lebih disenangkan oleh para pelanggan, sehingga pelanggan akan tetap membeli pada perusahaan kita. Analisa market. Analisa market juga penting agar kita mengetahui jika penjualan kita tetap naik atau justru menurun. Dengan analisa market, kita juga tahu apakah pelanggan cenderung berbelanja di perusahaan kita atau bahkan berbelanja di perusahaan lain. Jadi analisa market adalah suatu hal yang paling penting dalam mengetahui posisi kita dalam bersaing. Memantau kompetitor. Dengan kita memantau kompetitor, kita bisa tahu kalau kompetitor kita mengalami kemajuan atau bahkan kemunduran. Jika terdapat kemajuan, kita bisa mengambil inovasi-inovasi mereka dan mengevaluasinya sebagai ide di dalam bisnis kita sendiri. Contoh seperti Shopee ya. Ketika Shopee mengadakan COD dan gratis ongkir, Tokopedia langsung mengimplementasikannya terhadap perusahaan itu sendiri agar tidak kalah dengan kompetitornya. Jadi dengan memantau kompetitor, kita tidak akan kalah jauh karena kita selalu memandang mereka di belakang. Menjaga pelanggan setia. Menjaga pelanggan setia ini adalah salah satu hal yang paling penting dalam bersaing. Dikarenakan jika tidak ada pelanggan setia, perusahaan kita akan berkurang pelanggannya setiap hari. Dengan adanya pelanggan setia itu, pelanggan akan selalu bersedia untuk berbelanja dengan perusahaan kita dan kita tidak akan cepat gugur dalam bersaing. Oke, mengatasi persaingan startup. Ayo kita langsung saja studi kasus ketiga kasus yang terjadi di startup Indonesia, mulai dari e-commerce, transportasi, bahkan ke e-money. Oke, lanjut. Di sini ada e-commerce Indonesia, 2 saingan terbesar. Ada Shopee dan ada Tokopedia. Shopee yang berdiri sejak tahun 2015 itu ditemukan oleh orang di Singapura yang kemudian berkembang pesat di Indonesia. Sedangkan Tokopedia yang sudah berdiri jauh sejak tahun 2009, itu berpusat di Jakarta. Kaget nggak sih? Ternyata Tokopedia lebih lama dari Shopee. Tapi kok kelihatannya Shopee yang lebih eksis? Mari kita lihat studi kasusnya. Nah, ini nih. Kenapa Shopee bisa lebih terkenal? Di sini kita bisa lihat. Di Shopee ada tulisan COD, gratis ongkir, dijamin aman, bayar di tempat. Itu menarik para pembeli baru untuk menggunakan aplikasi Shopee. Dan ini sangat menjadikan Shopee berkembang yang cepat. Dengan adanya promosi-promosi ini, Shopee menarik banyak customer.
apalagi para ibu rumah tangga yang kesulitan dalam membayar online seperti m-banking, mereka bisa menggunakan COD dan itu sangat cepat membesarkan penjualan mereka. Dengan adanya sistem COD ini, mereka bisa mengalahkan Tokopedia yang sudah berdiri jauh lebih lama. Nah, Tokopedia akhirnya melakukan apa biar bisa bersaing juga? Mereka juga membuat sistem COD tersebut. Akan tetapi mereka mempromosikannya bukan dengan COD, bukan dengan gratis ongkir. Mereka mencari pelanggan yang beda peminatnya lagi. Mereka mempromosikan official store. Jadi mereka mempromosikan official store dengan alasan mencari pelanggan yang mencari jaminan barang ori. Mereka itu mencari pelanggan yang membeli barang-barang mahal dan mencari keamanan yang pasti. Sedangkan kita ketahui di Shopee juga seringkali terjadi penjualan yang bohong-bohong atau penjualan yang tidak benar. Sedangkan di Tokopedia hal tersebut sangat dipantau ketat sehingga para pembeli yang membeli barang-barang mahal lebih mempercayai Tokopedia. Jadi sebenarnya walaupun mereka dua-duanya e-commerce, mereka itu mempunyai kepentingan dalam bidang tertentu. Di Shopee mereka mementingkan jual barang sebanyak mungkin dan kita akan memberi diskon yang banyak. Sedangkan pada Tokopedia lebih ke kalau mau beli barang yang berkualitas dan resmi, mending beli di kita saja. Padahal sebenarnya dalam dua perusahaan tersebut mereka punya fitur yang sama juga. Di Shopee juga ada toko resmi, di Tokopedia juga ada gratis ongkir. Tetapi mereka memiliki marketing yang berbeda agar tidak saling mencuri customer atau pelanggan. Oke, berikutnya. Transportasi Indonesia, ada dua saingan terbesar. Ada Gojek yang berdiri sejak 2010 dan ada Grab yang berdiri sejak 2012. Ini sangat keras persaingannya ya. Mari kita langsung masuk ke studi kasusnya. Nah, ini berat juga bersaingnya Gojek sama Grab. Mereka itu sampai menurunkan harga produk-produk mereka ya untuk mencuri pelanggannya masing-masing. Di Grab ini mereka berani menurunkan harga jauh dari yang lain untuk menarik para pengguna Gojek yang sudah lama menggunakan Gojek. Sedangkan Gojek tidak berani menurunkan harganya dikarenakan alasan tertentu. Akan tetapi, walaupun Gojek kalah di dalam harga, Gojek masih memiliki kepercayaan di masyarakat dan juga kerjasama yang besar. Sedangkan Grab, dia punya harga yang lebih murah. Akan tetapi, pekerja mitranya juga tidak sebanyak Gojek. Gojek itu lebih banyak mitranya dikarenakan gaji ojeknya juga lebih besar daripada Grab. Dan dua hal itu membedakan dua perusahaan ini. Yang satu itu murah meriah, yang satu itu lebih besar dan lebih dipercaya. Selain itu yang menjadikan Gojek lebih besar sekarang, itu kerjasamanya dengan Tokopedia. Sejak Gojek bekerja sama dengan Tokopedia, Gojek menjadi startup yang paling besar di Indonesia dengan Tokopedia. Dengan mereka bekerja sama itu, mereka mempunyai banyak keuntungan. Apalagi yang satunya marketing, yang satunya pengiriman. Udah cocok banget tuh. Oke, lanjut ya. Emoni. Di sini ada OVO dan di situ ada Dana. Ketat juga pendiriannya, hanya beda 1 tahun. Jadi ayo kita lihat bagaimana hasil dari persaingan mereka ya. Di kiri ada iklannya OVO, di kanan ada iklannya Dana. Di OVO, mereka itu iklannya tentang diskon, voucher, poin, cashback. Sedangkan di kanan, mereka cukup hanya menulis bebas drama, semua transaksi. Walau dua-duanya sama-sama e-money, mereka memiliki dua market yang berbeda. Yang satu, mereka incar diskon dan voucher murah. Sedangkan yang di kanan, mereka memberi amanan dan jaminan terhadap transaksi. Jadi, walaupun ada pelanggan yang ingin bikin e-money, mereka akan tertarik kedua-duanya. Waduh, aku mau bayar tagihan banyak nih. Aku mau buka Dana dah.
tapi kemudian dia lihat iklannya OVO. Wah, ada cashback ini. Aku juga buka di OVO dah. Mereka tidak saling membuat iklan diskon karena ada prioritasnya masing-masing terhadap minat pembeli. Dengan itu mereka membuat iklan yang berbeda dan mereka juga fokusnya ke dua hal yang berbeda sehingga mereka tidak saling mencuri pelanggan dan mereka mengincar pelanggan yang setia terhadap keminatannya masing-masing. Oke, lanjut. Kasus merger. Nah, kasus merger ini sangat besar ya, apalagi yang namanya Goto ini. Mereka melakukan merger agar bisa mengalahkan saingannya, terutama Shopee. Sejak Tokopedia bekerja sama dengan Gojek, biaya administrasi mereka jauh turun lebih murah dikarenakan pengirimannya bisa langsung gosen tanpa membutuhkan hal-hal ribut seperti administrasi. Soalnya mereka udah jadi satu perusahaan. Dengan bekerja sama dengan Gojek, mereka bisa mengalahkan Grab dan Shopee. Nah, dengan itu mereka bisa mengamankan posisi mereka di Indonesia sebagai startup yang bergerak dalam e-commerce dan transportasi. Dengan mengalahkan perusahaan luar, mereka bisa menjaminkan posisi mereka di Indonesia sebagai startup terbesar. Sedangkan Shopee dan Grab, mereka belum bekerja sama dan sekarang mulai kalah dengan perusahaan Goto yang baru saja mengeluarkan sahamnya di Indonesia. Dan memang mereka sengaja mengeluarkan saham setelah merger demi menciptakan keadaan perusahaan yang lebih stabil. Dan disinilah mengapa startup seringkali bergabung, itu agar bisa mengalahkan saingan yang besar dalam perusahaan lain. Kelihatan nggak ya polanya ya? Dari setiap perusahaan tadi itu mesti ada hal yang sama. Saya sebutkan. 1, produk mereka unik. Jadi setiap perusahaan tadi itu, mereka selalu menyatakan kalau produk mereka itu berbeda. Mereka tidak memiliki produk yang sama. Padahal sebenarnya produk mereka itu hampir sama. Padahal sebenarnya barang-barang yang dia jual itu ya digunakannya juga sama. Cuman mereka marketingnya berbeda. Mereka memberi janji-janji yang berbeda. Mereka menarik pelanggan-pelanggan yang berbeda. Yang kedua, dapat diandalkan. Tadi di iklan-iklan mereka selalu memberi jaminan, memberi aman, lisensi, terbukti. Mereka ingin diandalkan oleh para pelanggan-pelanggan agar pelanggan tersebut setia terhadap perusahaan mereka. Dan yang ketiga, harga lebih murah. Mereka memberi harga-harga murah agar bisa menarik pelanggan-pelanggan lain, seperti cashback, voucher, diskon. Harga lebih murah juga berbenefit untuk menjaga pelanggan setia, agar selalu belanja di perusahaan tersebut karena harga yang lebih murah. Dan yang keempat, diskon dan kerjasama. Nah, dengan diskon dan bermitra, mereka bisa mengurangi biaya produksi barang-barang mereka. Mereka juga bisa memberi voucher, memberi cashback, dan ini sangat berbenefit kepada kedua perusahaan tersebut. Contoh seperti Tokopedia. Ketika kamu berbelanja di Tokopedia, mesti akan mendapatkan cashback GoPay. Mengapa? Karena Tokopedia dan Gojek adalah satu perusahaan. Dan mereka ingin menggunakan GoPay dalam transaksi, sehingga mereka memberi cashback GoPay, sehingga para pengguna Tokopedia kalau mau berbelanja bisa menggunakan cashback-nya GoPay. Nah, gimana cara pakainya? Mereka harus bikin akun GoPay. Nah, dengan itu mengapa Gojek dan Tokopedia sekarang mendominasi market e-commerce? Karena mereka saling bekerja sama dari e-money, e-commerce, bahkan ke transportasi. Sekarang nomor 5, dapat diandalkan. Perusahaan lebih terpercaya. Maaf. Mengapa mereka menjamin-jamin dan memberi keamanan? Karena pelanggan setia selalu mencari perusahaan yang paling dipercaya. Karena mereka selalu berbelanja di sana, mereka mesti ingin sesuatu yang selalu dapat dipercayakan. Dengan ini, perusahaan yang udah besar, yang bukan mencari pelanggan baru, tapi lebih ke mencari pelanggan setia, itu membuat iklan-iklan seperti terlisensi, dijamin atau aman,
Itu karena mereka ingin menjaga pelanggan setia mereka. Dengan itu, pola-pola yang paling umum terhadap startup ya untuk bersaing. Jadi hal-hal inilah yang harus dapat diperhatikan ketika ingin bersaing dalam dunia startup. Ekspektasi. Ya, setiap bisnis itu mesti ada persaingannya ya. Jadi kita harus selalu siap bersaing, selalu berkembang dan inovasi. Kalau kamu berbisnis, kamu harus berinovasi dan selalu berkembang. Tanpa dua hal itu, kamu akan cepat gugur. Kata-kata Elon Musk yang saya ingatkan adalah great company creates great product. Jadi setiap perusahaan yang baik mesti mempunyai produk-produk yang baik. Jika produk-produknya tidak baik, perusahaan itu tidak akan tahan lama. Dan dengan itu kita harus selalu berkembang dan inovasi untuk selalu menjadi yang terbaik. Dan dalam bersaing di dunia startup ini juga tidak jauh beda dengan bersaing di dunia bisnis ya teman-teman. Karena semua juga hampir sama di dalam dunia bisnis, marketingnya juga hampir sama. Kita harus selalu mewaspadai kompetitor kita dan kita selalu harus mencari pelanggan yang setia. Sekian materi dari saya. Terima kasih telah mendengarkannya. Semoga ilmu-ilmu yang saya berikan dapat dimanfaatkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dari tim He Studio. Jangan lupa follow IG kami ya.